Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah wa bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dari Bejo SA. Kali ini kita membahas masalah tentang hakikat ketuhanan ya. Ada teman yang bertanya, bagaimana bertemu Allah? Bertemu Allah ya nggak bisa kita bertemu secara jasadi ya, karena Allah adalah zat yang maha besar. Tapi yang penting kita paham bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Jadi yang kita perlukan adalah sadar bahwa kita adalah makhluk ciptaannya yang kita di dalam naungannya, ya kan? Semua makhluk kan di dalam pantauannya gitulah, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya dan semuanya. Jadi kita nggak usah lagi bingung di mana Allah, pengen bertemu Allah. Ya nggak bisa lah kalau secara jasadi bertemu itu. Bumi ciptaannya, makhluk ciptaannya, gunung ciptaannya, hancur itu ciptaannya kalau ketemu Sang Maha Pencipta. Tapi yang jelas sebesar-besarnya dunia ini kan juga ciptaan Tuhan. Sehingga apa yang ada di muka bumi ini ya tidak akan bisa kalau bisa bertemu dengan Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar. Ya hancur lah ya. Nah, di situ menurut pemahaman saya. Ya, jadi kalau memang salah ya mohon nanti ditulislah di kolom komentar, silakan direvisi. Tapi yang jelas Tuhan adalah zat yang menjadikan kita, yang menjadikan segala sesuatu terjadi, sesuatu ada, sesuatu berjalan, ya, sesuatu menjadi sebuah sistem gitu kan. Nah, semua ciptaan Tuhan itu sepertinya tidak bisa lepas dari yang namanya teori kausalitas ya, teori sebab dan akibat. Tadi saya sudah singgung terkait dengan teori sebab akibat. Bahwasanya apa yang sudah tersistem itu kita sudah tahu. Kalau bicara tentang sebab ya semuanya karena Allah ya. Tapi kemudian kan kita bisa meneliti dari sisi ilmu. Disitulah yang disebut ilmu. Apa itu? Bahwa kalau segala sesuatu terjadi pasti ada sebabnya dan apa yang terjadi punya akibat. Jadi misalnya gini, kalau kamu tidak makan, kamu lapar. Tapi kalau kamu sudah makan, akibatnya kenyang. Seperti itu. Kamu sakit, minum obat, obatnya tepat, sembuh. Kamu sakit nggak minum obat, ya nggak sembuh-sembuh. Ini bicara umum ya, kecuali soal misalnya ada konsep masalah karomah. Tapi dalam konteks karomah kalau misalnya ilmiah, ya tetap saja kita bisa analisis secara ilmu. Ilmu itu berlaku untuk umum siapa saja. Dia bisa dideteksi, bisa dianalisis oleh siapapun dan berlaku umum, itu ilmu. Tapi kalau sifatnya karomah dalam arti misalnya metafisika, gaib, nah itu soal lain ya. Jadi misalnya ada orang, wah dia nggak makan berhari-hari gitu ya, kuat, nah itu soal lain, itu khusus mungkin dia memang dalam konteks karomah, kegaiban dia diberikan oleh Allah. Yang dalam hal ini yang saya bicarakan adalah yang umum. Pada umumnya orang itu ya bisa terdeteksi oleh manusia yang lain. Dia bisa diteliti oleh manusia yang lain. Kalau dia tidak bisa diteliti, ya berarti dia sudah di luar manusia umum, namanya nggak lumrah. Tapi sebaiknya kalau kita jadi manusia ya ukurannya manusia umum sajalah. Manusia yang memang butuh tidur dikala kita ngantuk, butuh makan dikala kita lapar.
Coba kamu bayangkan kalau kamu misalnya memilih dalam konteks manusia yang ya tidak pada umumnya, ya kan? Kamu pasti pusing sendiri karena kamu akan dibilang kelainan, kamu akan dibilang kayaknya mau dibilang hebat itu perlu dipertanyakan. Kan ada itu cerita-cerita yang menurut saya sih kurofat ya. Ada orang yang gara-gara dia gila lalu disebut wali majetub gitu kan. Menurut saya sih kalau orang seperti itu ya harus dibawa ke rumah sakit jiwa dong. Diteliti tuh apa sebab gilanya, dicari lalu disembuhkan. Itu kalau manusia pada umumnya. Jadi teman-teman mohon maaf ya, intinya kalau ingin enak jadi manusia, ya manusia yang sewajarnya, maksudnya. Manusia yang sempurna, ya seperti kita ini, nggak bisa terbang, ya kan? Kalau kita kena gores, apa namanya itu, benda tajam ya tergores, itu kan? Iya kan? Ngapain kita cari yang aneh-aneh? Wong kita memang diciptakan untuk menjadi manusia biasa. Yang terpenting, walaupun kita menjadi manusia biasa, punya kesadaran. Sadar kepada Allah, bahwa sadar kita manusia yang diciptakan untuk mengabdi dan hanya untuk beribadah, gitu loh. Ya, jadi tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita diciptakan manusia jangan pengen seperti jin, kita diciptakan sebagai manusia jangan ingin seperti malaikat. Ya, ingin jadi manusia. Manusia jadi manusia gitu loh ya. Jadi enak, nggak membingungkan maksudnya begitu ya. Saya kira itu ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, itu aja. Silakan ditulis di kolom komentar kalau ada yang tidak sependapat dengan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.